satunya di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22. Allah tegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di antara kejadian-kejadian yang terjadi baik pada diri manusia maupun alam semesta, semua sudah ditetapkan fi lauhil mahfuz sebelum diciptakan manusia dan sebelum diciptakan muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan kekuasaan kepada Allah, menandakan kekuasaan kepada Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang tidak kita ketahui, Allah sudah siapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat itu Allah tegaskan, ma asaba min musibatin. Ma asaba, apa yang menimpa, min musibatin, sebuah kejadian, suatu kejadian. Di dalam Al-Quran, kalimat atau kata asaba itu diulang di dalam Al-Quran sebanyak 77 kali. Musibah, kata musibah di dalam Al-Quran diulang sampai 10 kali. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fil ardi wala fi anfusikum, musibah yang terjadi pada diri manusia, pada alam semesta ini, kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabra'aha. Hak di dalam kalimat Al-Quran itu namanya domir. Domir itu kembali. Para ahli tafsir ada dua pendapat. Hak itu kembali kepada manusia dan hak kembali kepada penciptaan alam semesta. Maka hadirin yang dirahmati Allah, bagi umat Islam tidak akan ada rasa terkejut berlebihan ketika ada sesuatu kejadian, karena yakin apa yang terjadi itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati Allah, bagi manusia sesuatu yang tidak menyenangkan disebut dengan ujian. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Al-Baqarah ayat 155, manusia pasti akan diuji dengan rentetan kehidupannya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, akan kami uji manusia itu dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang pertama, bisyai'in minal khaufi, dengan rasa takut. Maka hadirin dan dirahmati Allah, pada saat tertentu kita menghadapi kehidupan ini pasti ada rasa takut. Takut jabatan diturunkan, takut uang kehabisan, takut ditinggal keluarga, takut ditinggal teman-teman dekat, takut ke depan kita tidak bisa makan, dan pasti ada rasa takut-takut kemudian yang bisa menghampiri manusia. Wal ju'i, lapar. Banyak manusia yang saat ini kehidupannya kekurangan, tidak bisa makan dengan enak, tidak bisa menikmati hidangan yang nikmat, tidak bisa makan mungkin satu hari hanya sekali, bahkan mungkin saja ada saudara-saudara kita yang setiap hari tidak makan seterusnya.
sehari makan, sehari tidak makan, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Allah uji dengan hilangnya nyawa. Allah uji dengan rentetan ekonomi yang terus jatuh, dan itu merupakan bagian dari skenario Allah yang sudah Allah tetapkan. Saudara-saudara kita ada yang diambil oleh Allah, baik diambil dengan biasa-biasa maupun diambil dengan luar biasa. Apa luar biasa? Tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, orang mukmin pasti hidupnya akan menyiapkan apa? Menyiapkan dirinya supaya dia berada di dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia berada di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin pada saat tertentu mungkin tidak diduga-duga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita belum punya persiapan. Persiapan hari ini dan seterusnya, bagaimana kita supaya tetap dalam ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa." Dunia itu berada dalam situasi dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fiha, bahkan isinya, illa, kecuali ada kelompok hamba Allah yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok mana yang dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, zikrullahi wa ma walahu, yaitu hamba Allah yang setiap saat zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam ada 3 level kelompok manusia yang zikir kepada Allah. Pertama yaitu zikrul jali, zikir yang langsung kelihatan kedengaran, yaitu zikir dengan lisan. Ini zikir yang paling gampang, paling mudah. Kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Merupakan zikir yang gampang, ringan, insyaallah pahalanya luar biasa. Kelompok orang ini insyaallah orang yang selalu lisannya dipenuhi dengan zikir kepada Allah, bagian dari orang-orang yang akan selalu dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kata Ibnu Athaillah, zikrul khafi, yaitu zikir yang sir, enggak kelihatan. Bagaimana bentuknya? Ketika dia pergi ke lautan, dia melihat hamparan laut yang begitu luas, dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dia selalu ketika melihat kebesaran Allah, ketika dia pergi ke gunung, melihat tingginya gunung, indahnya gunung, dia selalu ingat kepada Allah dan selalu zikir kepada Allah, baik qalbu maupun lisannya. Dia melihat begitu manusia banyak, tetapi tidak ada satupun manusia yang sama persis, yang ada hanya mirip. Dia ingat luar biasa besarnya Allah menciptakan makhluknya, tidak ada yang sama di antara sekian juta miliar manusia. Hadirin dan dirahmati Allah, yang kedua adalah zikrul khafi, zikir yang selalu melihat kebesaran Allah, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia selalu melihat kebesaran Allah, hatinya tidak akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 3, kata Ibnu Athaillah, yaitu zikrul hakiki, zikir yang sebenarnya atau zikir yang luar biasa, yaitu setiap gerak langkah baik fisik maupun qalbu dia diarahkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkahkan kaki
berangkat mencari nafkah, dia betul-betul apa yang dia lakukan itu semata-mata zikir, mengingat Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dijaga anggota badan, anggota tubuhnya. Dia jaga tangannya, bagaimana tangannya supaya tetap berada dalam zikir kepada Allah dengan menggoreskan, memegang sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Lisannya terus dijaga supaya tetap berada di dalam ridho Allah. Setiap apa yang dia lakukan, perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah ditinggalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua hadirin dan dirahmati Allah, orang-orang yang berada dalam cinta Allah, diridhoi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aliman, yaitu orang-orang ahli ilmu. Hadirin dan dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu ahli ilmu yang mempunyai gudang ilmu, yang mengamalkan ilmu oleh Allah dipanggil. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu yuk kita siapkan generasi kita, siapkan putra-putri kita terus mencari ilmu, menjadi generasi-generasi ahli ilmu berikutnya. Karena semakin banyak orang berilmu dan mengamalkan ilmunya, insya Allah dunia ini akan dicintai, menjadi berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, kelompok orang yang disukai, dicintai, yaitu wa muta'alliman, orang yang cinta dan belajar, cinta ilmu dan mempelajari ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, maka berbahagialah bagi orang-orang ketika ada tempat zikir, tempat mencari ilmu, tempat taklim, dia menyempatkan diri mendengarkan, mengamati dan memahami lalu mengamalkan. Karena inilah kelompok orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majelis ilmu pasti yakin tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Setiap pergerakan waktu akan dicatat oleh Allah bagian amal soleh kita. Insya Allah ketika kita keluar dari majelis ilmu, kita termasuk orang-orang yang syahid atau orang-orang fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, yuk kita jadikan kita bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Pertama, perbanyak zikir kepada Allah. Yang kedua, jadikan kita ahli ilmu atau orang yang cinta dan selalu mencari ilmu. Mudah-mudahan kultum singkat pada hari ini, mudah-mudahan diberikan manfaat maslahat untuk kita amalkan supaya kita selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.